fungsinya apa fortifikasi ya. Nanti ada lagi ada fortifikasi, enrichment, restorasi, biofortifikasi ya. Ini nanti sudah saya juga minta untuk dibuatkan tugas untuk dikumpulkan ya. Saya lihat ya. Oke, di kedua nanti kita akan bicara terkait dengan fortifikannya. Jadi kita bicara adalah zat yang kita fortifikasinya. Itu yang kita bicarakan di sekarang ya. Nah, nanti saya akan kirimkan juga, saya dapat beberapa guideline gitu ya, yang bagus untuk dibaca sebenarnya. Ini misalkan kita pakai yang ini, WHO ya. Ini saya kasih WHO, apa namanya, ini adalah guideline for fortification dengan micronutrients ya. Ini bagus ini juga pasti tahunnya baru kok. 2024 kalau nggak salah ini. 2000, biasanya kan tahun lama tahun baru ini. 2004, nggak ada tahunnya. Bukan, ini 2024 nih sebenarnya. Ini yang terbarunya di 2024. Kemudian dari sini eh juga saya akan berikan juga beberapa yang Indonesia ya. Ini ada misalkan landscape ya, large scale food fortification di Indonesia. Ini juga ini ini juga baru nanti dibaca di 2024. Kemudian nanti ada juga briefnya, itu ada fortifikasi dalam wet floor ya. Ini jadi kalau yang tadi adalah general guidelines ya. Kalau ini adalah Indonesia saja. Ada lagi di belakang. Ada lagi di South ya, di garam ya. Kemudian ada ini apa nih? Ini di rice ya. Staple semua ya. Staple food itu kan berarti eh, commonly consume sama kita ya. Fortification cooking oil ya. Jadi ini nanti saya kasih sebagai bahan bacaan dan bacaan. Ini ada sini sebenarnya. Landscape analysis for large scale food fortification ya. Ada sini semua sebenarnya ini. Oke. Nah, kemudian juga ternyata juga saya juga baru tahu ada ini ya. Ada juga asosiasinya ternyata. Asosiasi ini namanya adalah ini asosiasinya. Mana about ya. Nah, ini ya. Jadi ada asosiasi atau yayasan ya yang dia berfokus kepada food nutrition, nutrification. Ya, ini adalah ini ya. Kemudian eh, ini LSM sepertinya atau apa namanya? Ya LSM gitu ya, yang memang yayasan yang dia fokusnya untuk mengawal fortifikasi di Indonesia. Ya kayak dia memberikan beberapa, misalkan ini adalah dia ngasih rekomendasi ya terkait dengan fortifikasi dalam konteks EJPN ya, Indonesia Emas nih, eh, 2045 ya sampai di situ ya. Kemudian ini juga rekomendasi ya untuk mengurangi stunting ya. Jadi menarik sih sebenarnya ini apa namanya, beberapa yang sudah di posting ya, sudah dihasilkan ya. eh ini namanya ini ya, Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia ini namanya, di Bappenas. Berarti ini memang sebenarnya mungkin terkait juga dengan pemerintah sih sebenarnya. Ini yang sudah dihasilkan beberapa ya. Oke, itu overview sedikit ya, bahwa memang ternyata di kita juga ada juga lembaganya yang fokus mengurus ini ya. Secara formal itu regulasinya dikeluarkan oleh BPOM itu ya, secara formal. Nah, standarisasi berikutnya adalah SNI biasanya yang mengatur regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana cara pengaplikasiannya, apa pengujiannya apa dan bagaimana ya, angkanya berapa, itu adalah di SNI biasanya ya. Kemudian
Itu di Indonesia ya. Nah, oke, masuk kita ke sini. Baik, jadi kalau kalau yang kita pernah pelajari minggu lalu ya, bahwa fortifikasi sebenarnya cenderungnya adalah dalam konteks untuk apa? Untuk menjadi solusi dalam masalah global. Ya, jadi itu kata kuncinya. Ya, jadi ada sesuatu yang secara populasi itu bermasalah, entah itu tidak cukup konsumsinya sehingga tidak cukup apa namanya kebutuhan hariannya. Nah, nanti akan muncullah efek tertentu ya. Paling misalkan eh, kemarin ya kata iodin ya, itu adalah yang terlihat secara kasat mata adalah banyaknya penyakit gondok tadi. Nah, ditelusuri ternyata lebih cenderung kepada apa? Karena ternyata kurangnya konsumsi dari yodium. Itu itu adalah apa namanya makronya kelihatan ya. Kalau nanti ditelusuri mikronya ya, maka bisa diidentifikasi nanti apa intervensinya ya. Nah, jadi makanya kalau dicermati ya MK-MK yang di Tekpang itu yang diawali oleh MK dasar kan ya. Masih ingat nggak di semester 1 2 itu belajarnya apa? Kimia, biologi gitu ya, fisika ya, kemudian nanti meningkat ke organik, analitik, ada mikrobiologi di sana. Nah, itu kenapa kita memang apa mencoba mengkurikulumkan dari dasar? Karena mau nggak mau nanti banyak aspek nanti yang kita akan temui itu harus bisa dijelaskan secara mendasar. Misalkan eh, nanti kalau skripsi ya, misalkan menemui kenapa misalkan kalau kalau gel ya, kalau kita bikin agar-agar ya pakai hidrokoloid itu kenapa dia bisa bisa membuat jelly, bisa gel strength-nya ya ada gel strength di situ. Nah, maka kita mau ditelusurinya kemana? Ke strukturnya. Oh, dia mengandung kolagenan, dia mengandung alginat misalkan ya, dia mengandung pektin yang ternyata dia adalah hidrokoloid. Dia dia adalah karbohidrat kompleks ya, yang dia nanti bisa mengikat H2O. Nah, ketika H2O-nya diikat, ya maka nanti dia akan menjadi jaring-jaring struktur yang nanti akan saling berinteraksi, ya. Atau misalkan, kenapa misalkan kalau air, ya, es yang beku itu mengapung di air. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa es batu itu mengapung di air? Kenapa? Kembali ke konsep apa? Berat jenis kan ya. Kan kalau yang mengapung berarti apa? Berarti BJ-nya lebih rendah. Kalau berat jenis itu kemana? Berarti adalah berat per volume. Ya. Nah, berarti gimana? Berarti kan lihat aja. Pernah nggak misalkan kita me air ya apa misalkan kayak apa ya aqua apa ya. Misalkan ada botol kemasan gitu kita tutup dengan air full penuh kita bekukan apa terjadi? Pernah mencoba botol mineral ya isi penuh penuh aja penuh tutup gitu apa terjadi? Maka dia kan apa? Botol tutup botolnya akan bisa pecah kan? Kenapa? Karena ada peningkatan volume H2O-nya. Nanti dibuktikan aja. Kalau nggak nanti misalkan kamu misalkan ada gelas, kasih air, kasih tanda, nanti dibekukan, dia pasti akan naik. Kenapa? Karena volumenya meningkat. Kenapa meningkat volumenya? Secara struktur ternyata ketika H2O-nya liquid, ya, dia dia terikat, dia dia apa namanya putus sambung lah, karena hidrogennya apa bermain di situ. Tapi ketika dia menjadi es, maka dia akan compact, ya maka ketika compact dia butuh butuh ruang untuk berkembang. Maka dia mengembang. Nah, itu ketika mengembang maka volumenya jadi lebih besar. Nah, kalau misalkan ingat nggak, kalau ada pembilang penyebut lebih besar penyebutnya, maka hasilnya lebih
Apa? Lebih apa? 2/5 dengan 2/6 lebih kecil mana? Lebih kecil mana? Dua, 2/6, Pak. 2/6. Jadi dua enggaknya nggak berubah. Yang berubah adalah di penyebutnya. Nah, itu juga sama ya, karena volumenya mengembang maka dia lebih kecil. Nah, itu yang kita maksud dengan fenomena ini bisa kita lihat dengan kalau kita tahu teorinya, tahu dasarnya itu lebih mudah kita untuk memahami fenomena tersebut. Ya nanti pun juga misalnya deskripsi juga sama ya. Kalau saya kadang-kala kalau skripsi nanti ada misalkan mengamati misalkan bikin roti lalu mengamati kimia sama fisiknya, maka saya minta di depan kimia dulu. Kimia dibahas, padahal fisiknya di belakang. Kenapa? Karena fisik ini seringnya bisa dijelaskan dengan kimia nanti. Kayak tadi kan, kenapa mengapa fisik itu kan? Nah, kita bisa dengan kimianya. Ya, jadi, nah kalau udah dibahas enak, tinggal kita refer aja ke yang sebelumnya. Ya, nah ini juga sama jadi ya. Jadi kalau kita bicara eh, apa namanya konsepnya fortifikasi itu adalah dalam konteks untuk apa? Untuk menjadi solusi ya, menjadi solusi untuk mengatasi malnutrisi. Ini terutama ya. Ada misalkan ini nanti kita bisa bagi mineral ya. Karena kalau kalau makro ya, makro ya eh stunting juga sebenarnya bagian dari yang perlu kita kita kendalikan ya, kita solusikan ya. Makanya juga bisa sebenarnya. Tapi kalau jadi memang tidak hanya ke mikro dan makro sih, tapi juga sorry, tidak hanya ke mikro ya. Karena sekarang apalagi dengan stunting di kita juga tinggi ya. Nah, itu juga butuh intervensi-intervensi dalam konteks proteinnya. Ya, nah tapi di sini yang saya hari ini adalah saya fokus dulu ke mikronutrien, ya. Nah, kalau mikro maka ada dua hal yang mendasar. Adanya adalah vitamin dan mineral, ya. Terutama ada Fe, vitamin A dan iodin. Ini yang secara global ini apa ya terjadi, ya. Walaupun ada juga yang lainnya, ada zinc, folat, vitamin B12, vitamin D, ya. Kemana efeknya? Bisa ke kematian, bisa ke produktivitas, nanti ujungnya adalah ke pengembangan ekonomi, ya. Karena ketika nanti dia kekurangan mikro ini bisa memengaruhi kecerdasannya, mempengaruhi tinggi badannya, ya. Ini nanti akan juga memengaruhi produktivitasnya. Nah, kalau produktivitas menurun, maka juga nanti akan juga ke arah ekonominya. Nah, utamanya apa? Utamanya adalah ini nih, monoton, ya, lebih ke monoton dalam konsumsi. Jadi secara kalau monoton ya, misalkan kayak misalkan kita makan nasi gitu ya, makan nasi ya, maka secara normatif kalau dalam konteks asam amino itu kita kekurangan sistein karena sisteinnya rendah di nasi itu. Jadi kalau kita dengan jagung dikombinasikan, jagung itu justru kekurangan metionin tinggi sistein. Jadi kalau dikombinasikan itu jadi apa namanya jadi saling mengisi, ya. Jadi eh, lebih monoton, terutama misalkan yang utamanya adalah rendahnya konsumsi makanan yang memang bersumber dari animal, dari hewani, ya. Ya karena mungkin karena mahal ya asumsinya ya, karena tidak terjangkau sebagainya ya, karena di situ banyak yang memang sumber-sumber dari protein dan juga mineral dan juga mineral terutama ya. Kayak misalkan F itu paling banyak di mana? Ya adanya di daging-dagingan ya. Daging-daging yang berwarna merah itu tinggi Fe kan? Hemoglobin kan ya? Mioglobin itu adalah Fe. Iya di bayan juga ada tapi tidak setinggi dari daging gitu ya. Nah, kemudian infeksi ya, adanya infeksi karena kekurang apa namanya? Infeksi itu apa ya? Ya karena daya tahan tubuhnya ya itu lemah ya maka dia apa namanya lebih rawan terkena infeksi ya nanti juga bisa jadi juga karena adanya kekurangan nutrien yang dikonsumsi ya. Kemudian pregnancy itu adalah misalkan ketika dari mulai apa dihamil itu kekurangan gizi ya. Kemudian eh, di laktasi juga sama pertumbuhan lambat ini juga bagian dari efek-efek yang terjadi ketika apa ketika
kekurangan dari mikronutrien. Ya. Ini ada dua ya. Kita fokusnya adalah ke vitamin, mineral, ya. Jadi ini nanti seleksinya didasarkan pada apa? Pada kebutuhan secara populasi, ya. Populasinya kebutuhannya seperti apa? Stabilitasnya, ya. Karena kalau nanti dia nggak stabil juga sayang kan ya. Nanti juga ada beberapa yang saya contohkan dia nggak stabil ketika ada di penyimpanan, ada di karena panas, ya. Ada livability terkait dengan apa? Terkait dengan penyerapan oleh tubuh kita. FA itu akan misalkan saya pernah cerita di mungkin di metabolisme ya sepertinya. FA itu nanti akan apa namanya? Akan akan terkelat dengan vitat. Ya, jadi kalau dalam produk pangannya mengandung vitat, maka FA-nya nanti akan terkelat vitat dan dia tidak akan dicerna, tidak akan diserap, justru dia akan nanti dibuang. Itu kan berarti apa? Menurunkan livabilitasnya. Terus safety-nya, ya. Kita safety kita ada FD apa namanya? Nanti ada yang sifatnya gas, ya. Gas itu kan memang dia istilahnya dikonsumsi apapun tidak masalah. Ada lagi yang memang dia memiliki ambang batas maksimumnya. Oke, ini yang eh, misalkan menjadi concern ya, anemia ini adalah eh, kalau middle itu kalau yang bawah itu ada di kondisi 5 sampai 20% populasi, moderatnya sampai 40, di atas 40 itu adalah termasuk ke dalam yang parah ya. Ini adalah anemia, iodin ya. Ini nanti akan juga dilihat dari iodinnya ya. Vitamin A defisien ya, ini juga dilihat dari etinolnya 0,7 kurang 0,7 ya. Ini maksudnya salah, ini sebelum saya begini maksudnya sebenarnya adalah itu maksudnya begini. Oke, jadi maksudnya ini beberapa indikator dan dasar di slide berikutnya masing-masing ya. Jadi kalau ini indikator harus ada intervensi itu maksudnya sebenarnya ya. Oke, ini oksigen ya, ini Fe ya jelas ya. Fe adalah apa? eh, Satu-satunya mineral yang menjadi komponen dari hemoglobin ya, yang dia akan berperan apa? Akan berperan untuk mengangkut oksigen. Masih ingat nggak berapa oksigen yang diikat oleh hemoglobin? Satu hemoglobin mengikat berapa oksigen? Ada yang ingat? Halo, ada yang ingat? Satu hemoglobin akan mengikat 4 oksigen ya. Dan dan oksigen yang diangkut oleh hemoglobin ini menjadi satu-satunya sumber oksigen untuk otak ya, sehingga ketika dalam waktu tertentu ya kita tidak bernafas ya atau terganggu pernafasannya ya, maka nanti akan mempengaruhi oksigen yang ke otak kan itu ya. Sekarang gini, misalkan apa, misalkan kita contohkan ya, ini kita main logika saya ya. Kalau hemoglobin ini kan eh, oksigennya ada di situ ya. Nah, hemoglobin ini dia punya waktu hidup berapa? 3 bulan, 4 bulan ya, 120 hari. Nah, ketika udah waktunya dia akan dihancurkan ya, nanti juga akan dibentuk kembali oleh susum tulang ya untuk membentuk hemoglobin kembali. Nah, ketika tubuh kita kekurangan Fe ya, maka apa? Maka nanti proporsi hemoglobin yang diproduksi juga akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh kita berkurang proporsi oksigen yang diserap. Masih ingat nggak oksigen buat apa oksigen? Ingat oksigen buat apa? Ingat reaksi respirasi? C6 H12 plus O6 C6 glukosa ya. C6 H12 plus O6 plus oksigen akan jadi apa? CO2 dan H2O plus apa? Ingat nggak respirasi? Masih ingat?
pointer pen kelihatan. Oke, seperti itu. Warna putih sih nggak kelihatan ya. Ya, nanti ada sangat enak ini. Jadi kalau CO2 plus H2O ya, respirasi itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan energi kan ya, energi ya. Makanya kalau kalau kita oksigennya berkurang ya, maka kita jadi lemes, anemia. Ada yang pernah ngalamin anemia? Pernah tahu anemia? Pernah ngalamin? Kalau kalau anemia itu dia apa? Dia akan cepat lemas, apa cepat ngantuk ya. Itu anemia tuh sebenarnya. Ya. Nah, ketika dia cepat lemas, cepat ngantuk, ya maka apa? Maka akan mempengaruhi juga di produktivitasnya kan, ya. Nah, ini nanti juga ujung-ujungnya bisa ke ekonomi juga, ya. Nah, makanya apa perlu ketika kejadian ini terjadi maka perlu intervensi, ya. Oke, kemudian eh jadi dia oksigen transport, kemudian juga oksidasi, ya. Dia juga ini juga sama sebenarnya. Ini juga sama sebenarnya. Ini adalah harusnya begini. Oke. Jadi kalau dicermati ya, oksigen apa Fe ini terkait dengan transport oksigen, hemoglobin ya. Kemudian juga untuk metabolisme oksidasi. Ini nanti kalau masih ingat ada glikolisis, siklus Krebs dan juga ada transport elektron yang tiga kan. Nah, itu hasilnya sitokrom ya, yang itu juga menggunakan Fe sebagai apa? Sebagai prekursornya, sebagai kofaktornya ya. Fe ini disimpan sebagai ferritin atau hemosiderin ya, walaupun sebagian besar juga ada juga yang hilang ya, dikeluarkan lewat apa namanya? Lewat bilirubin sebagainya ya, di feses sebagainya. Ini ya prevalensi global ya. Kemudian yang memang perempuan terutama karena kalau perempuan itu ya ketika perempuan hamil ya, maka dia membutuhkan lebih banyak hemoglobin. Nah, kalau sehingga dari itu dibutuhkan juga Fe. Makanya kadang-kala kalau lihat ibu-ibu hamil, dia diminta untuk meminum Fe suplemen. Ya, yang tinggi adalah di sub-Sahara, di Afrika dan di Asia ya. Ini adalah indikator ya, indikator yang eh, setiap populasi ya, yang nanti akan terkait untuk menentukan kapan eh, bisa intervensi dilakukan ya. Jadi kalau ini hemoglobin indikatornya ya, ada dalam darah ya, ini populasinya. Ini adalah kalau yang memang dia rendah ya. Nah, kalau yang di woman ini kalau yang dia lebih kecil 70 gram ya, maka dia ini termasuk keparah ya. Ininya parah ya. Nah, kemudian kalau ini ferritin, ini tadi kan simpanan Fe ya di tubuh kita ya. Ini di dalam plasma atau serum ya. Ini kalau dia rendah ya di bawah 12 ya. Oke, kemudian eh, berikutnya adalah transferin ya. Ini adalah di serum ya. Ini tidak tidak apa teridentifikasi angkanya. Transfer saturasi ya. Ini di serum juga segini populasinya. Eritrosit ini adalah sel darah merah ya. Angkanya kalau parah adalah 70 mikrogram per desiliter ya. Ini fotokopirin ya, ini angkanya. Jadi eh, memang sih ini beberapa pilihan ya. Memang utamanya sih biasanya lebih ke sini, hemoglobin biasanya. Ya, kalau ininya rendah maka perlu intervensi sebenarnya ya untuk meningkatkan supaya tidak mencegah terjadinya anemia. Ya, oke kemudian ini ya. Jadi kalau kalau ini yang kesimpulan eh, apa yang publiknya ya bahwa ini populasinya ya, jumlah populasi ya. Kalau moderat ya, kalau severe maka adalah 40% dari populasi itu terkena
apa namanya tadi ya, misalkan misalkan kalau hemoglobin berarti apa? Berarti 40% populasi, maka ketika woman ya itu adalah 70 gram per desiliter nih keadaannya. Nah, itu maka tingkat keparahannya tinggi. Ya. Oke, kemudian ini biasanya kalau kategorinya dari makanan, ya. Jadi kalau semakin dia makannya simple, monoton, kemudian lebih cenderung ke makanan-makanan yang dari mana nabati ya, kemudian dari apa umbi-umbian ya, kemudian juga terbatas ya, ikan, daging terbatas ya. Nah, maka nanti dia cenderungnya adalah eh, availability ironnya itu jadi rendah ya, karena dia terbatas makannya. Tapi kalau intermediate ya, ketika dia apa namanya dikombinasikan ya dengan beberapa animal food source ya, ini bisa cenderung meningkatkan ini juga, atau misalkan dia juga dengan dikombin dengan yang beberapa saya buah-buahan yang memang tinggi ascorbat ya, karena Fe itu bisa tadi kan Fe itu bisa diserap tinggi ketika kondisinya adalah asam ya. Nah, maka salah satunya dengan adanya ascorbat ini bisa meningkatkan behaviorability dari Fe. Oke, kalau tinggi ya tadi ya, dia bervariasi dan juga banyak mengandung dari hewani. Ya, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah sebenarnya. Ini ya anemia ya. Jadi dia akan mengurangi produktivitas, ya. Kemudian juga akan mempengaruhi dari kondisi kejiwaan dan juga bisa mengakibatkan meninggalnya anak-anak ya. Ini Fe ya, bentuknya adalah ini ya, Fe sulfat, ferrous fumarat, ada EDTA. Ada di mana? Eh, apa bahan pangannya? Ada di apa namanya tepung-tepungan ya, ada juga di rice ya. Ini ininya. Nah, paling tantangannya adalah ini fitat ini ya. Fitat yang dia bisa mengkelat ya sehingga mengurangi bioavailabilitasnya. Lalu juga warna bisa berubah karena kan dia cenderungnya juga bisa dia juga bisa sebagai peoksidan kan ya, yang nanti bisa terutama dengan lemak ya, terutama bisa malah menghambat ataupun mengoksidasi ya sehingga ada warna yang berubah di produk akhirnya ya. Nggak jelas ya. Oke, jadi kalau bicara bahan makanan yang bisa menjadi vehicle ya, itu dibedakan menjadi ada yang water soluble, ada yang memang rendah kelautannya, tapi laut dalam asam, ya. Ada lagi yang tidak larut dalam air dan juga dalam asam juga rendah laut. Nah, ini jadi dibedakan ya, dibedakan dari produk pembawanya, ya. Yang soluble ya ini bisa ferrous sulfat, ada lagi ferrous gluconat. Ini semuanya yang pas mendasar adalah apa? Kalau di mendasar ini, pertama bentuk ionnya Fe-nya itu adalah garam, ya itu garam semua. Jarang yang bentuknya ion murni jarang. Karena dia cenderungnya akan jadi peroksidan kalau ion murni. Makanya bentuknya adalah garam. Ya, sulfat, glukonat, laktat, bisglycinat ya. Ini adalah kalau water soluble, ini cenderungnya ini bentuknya. Ini adalah persen dari Fe-nya ya. Kemudian ini adalah availability-nya ya. Jadi ini tinggi ya, 100 ya. Kemudian ini juga tinggi juga ya, sodium juga dengan ini juga tinggi ya. Kemudian cost itu apa? Itu adalah berarti ini terkait dengan biayanya ya, biaya yang dikeluarkan per miligram ironnya ya. Yang paling tinggi adalah yang EDTA sama yang bisglycinat ya. Kita akan lihat di belakang buat apa fungsi. Yang bawah adalah yang dia soluble-nya dalam airnya rendah kelautannya tapi masih laut dalam asam. Ada ferrous fumarat, succinat,
sakarat, ya. Yang bawah adalah yang rendah di keduanya kelautannya, ya. Jadi ini apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan stabilitasnya di bahan pangan, ya. Karena kalau nanti dia nggak stabil bisa bahaya juga, ya, atau bisa juga nggak efektif, nggak efisien nanti intervensinya. Maka ini sudah selesai, ya, beberapa produk, beberapa bentuk dari FE yang ditambahkan ke dalam bahan pangan disesuaikan dengan bahan pangan. Oke. Nah, jadi biodiversitas dari FE, ya, ini akan apa? Dari FE itu nanti akan apa? Akan ini, akan saya pakai lagi, mau kelihatan nggak ya? Saya mau masukin ini. Saya mau notice sebenarnya mau ini, ya. Di sini yang penting sebenarnya. Nah, jadi kalau bicara penyerapan FE nanti akan juga terkait dengan ini, vitat nih, ya, vitat, ya. Ini vitat di sini, ini bisa mengkelat, ya. Kemudian, tapi dia juga bisa di enhance, ya, bisa ditingkatkan itu dengan apa? Dengan ini, dengan asam ascorbat, karena ketika susunan asam cenderungnya meningkat penyerapannya, dan juga dengan bentuk lain sodium EDTA ini, ya, etil yang asetat asid ini, ya. Nah, ini yang bisa meningkatkan, ya. Kemudian ini risetnya, ya, ketika eh, sodium ferrosulfat, ya, ferrosulfat diganti dengan diberikan tambahan sodium eta, ya, dengan perbandingan seperti ini, ya, maka nanti akan meningkatkan penyerapan dalam 3 kali lipat. Ini hasil riset, ya. Nah, kemudian penggilingan, ya, yang nanti akan menghilangkan 100% dari asam pitat, ya, pada beberapa biji-bijian, ya. Ini ternyata juga masih memiliki 10% pitat yang itu adalah kuat terikatnya, ya, sehingga kadangkala perlu ditambahkan dengan enzim fitase ini, ya. Enzim fitase untuk apa? Untuk meningkatkan degradasi dari fitat sehingga dia tidak mengganggu viabilitas dari Fe. Kemudian ini eh, apa namanya safety-nya, ya, JECVA, ya, JECVA, ini JECVA ini, ya, Joint Expert Committee on Food Additives, ya. Ini bahwa safety-nya itu adalah 0,2 mg Fe per kilogram body weight per day, ya. Lalu ketika di bahan pangan tersebut tinggi tinggi eh, apa namanya fitatnya, ya, maka ini bentuknya ferrous bisglycinate, ya, karena dia nanti akan menghilangkan atau akan mencegah berikatnya Fe dengan glisin, ya. Nah, ini dengan bentuk ini maka dia akan bisa meningkatkan penyerapan sampai 2 kali lipat, ya. Nah, kemudian ada lagi di enkapsulasi, ya, ferrous sulfat kumarat ini dienkapsulasi sama kayak misalkan apa namanya kita mau misalkan mengubah liquid menjadi bentuk padat, ya, bubuk, ya, pakai spray dryer, ya, maka kita biasanya membutuhkan enkapsulasinya. Nah, ini juga bisa digunakan juga enkapsulasi dari Fe sehingga bisa istilahnya melindungi, ya, dari berbagai macam bahan pengkelat dan juga berbagai macam eh, yang lain, ya. Ada lagi adalah bentuknya adalah dengan mikro, ya, dikecilkan ukurannya nano vary, ya. Nanti kalau mikro tuh kalau pernah 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 baca-baca tentang teknologi nano itu lebih ke apa? Lebih ke menggunakan fisik biasanya pakai ball mill. Ball mill itu semacam apa namanya? Semacam eh,
Miller, Miller tuh kayak apa ya? Penepung atau penepung nggak? Mesin untuk penepung itu, ya, Hammermill, ya. Nah, tapi dia lebih kecil, tapi dia apa? Lebih kuat lagi. Jadi nanti akan menghasilkan satu produk yang ukurannya nanometer, ya. Oke, ini ya, ini Fe, ya, ini eh, jadi ini beberapa ya yang bahan pembawanya dan ini adalah beberapa bentuk dari Fe-nya, ya, ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau Fe ini banyak dia penerapannya, bisa dimanapun sebenarnya, ya. Yang banyak dipakai adalah sulfat, ya, fumarat, ya, enkapsulasi, ya, atau ferric fosfat ini, ya. Nah, kemudian kalau apa namanya penambahan apa ascorbat, ya, ini bisa meningkatkan penyerapan dari Fe, ya. Kemudian juga eh, kalau ada vitat maka dinaikkan lagi Fe-nya, ascorbatnya, ya. Kemudian NADTA juga bisa meningkatkan penyerapan vitat, ya. Oke, yang kedua iodin, ya. Ini iodin adalah sebenarnya iodium, ya, dia akan terkait dengan prekursor untuk pembentukan hormon tiroid atau hormon pertumbuhan, ya. Jadi kalau kalau hormon ini terkait dengan ini otak, ya. Jadi kalau nanti berkurang tiroid hormonnya, maka akan mempengaruhi perkembangan otaknya, ya. Kemudian saya kesini aja, ya. Indikator untuk menentukan apakah termasuk ke dalam apa ini adalah iodinnya di urin, ya. Ini adalah kandungannya, ya. Kalau kandungannya 100 ke bawah dia masih di rendah, tapi kalau udah parah kalau di bawah 20 kadarnya, ya. Ada lagi total total prevalence, ya. Ini klinis, ya. Ini adalah seperti ini katanya, ya. Jadi indikatornya adalah iodin, ya, di urin, ya. Ini, ya, jadi urin mengandung iodinnya, ya, ini tergantung dari indikator yang digunakan, ya. Kemudian tadi, ya, dia akan goiter, ya, hypothyroidism, ya, dia akan mengakibatkan apa namanya kreatinisme itu apa, ya, apa namanya tidak tinggi itu apa bahasanya, mempengaruhi pertumbuhan tinggi badannya, ya. Dan bahkan di case tertentu kadang-kala ada yang bilang begini nih, dia bisa menghilangkan IQ-nya sampai segini poinnya, ya. Oke, ini iodin, ya, bentuknya adalah potasium iodidat KiO3 atau potasium iodin Ki, ya. Ini adalah fungsinya dan dia umumnya adalah di garam, ya, sebagai pembawanya. Ini, ya, penyakit gondok seperti ini, ya, karena kan tirox, hormon tiroid ada dia di tirox di sini, ya, di tiroid sini, di tiroid, ya. Ketika tiroid ini kekurangan apa namanya kekurangan yodium, ya, maka dia akan bekerja keras tuh, bekerja keras untuk mencari di mana untuk mengikat tiroid tersebut. Nah, ketika dia overwork, ya, maka dia akan mengakibatkan pembengkakan. Maka dalam konteks fisik muncullah ini yang kelihatan oleh tubuh kita, yang kelihatan oleh mata kita, ya. Karena tiroidnya itu bekerja keras untuk mencari iodium, ya. Ini, ya, ini adalah hormon tiroid, ya. Ini adalah hormon apa namanya? eh Hormon tiroid, ya. Ini, ya. Dia ada I di sini nih. I, ya. I tangnya 5 kalau I, ya. Kalau C kan 4, ini I tangnya 5. Tadi golongan apa? Golongan itu kayaknya golongan 5A kalau nggak salah itu. Oke, kemudian
ini ya, ini adalah bentuknya iodidat, potasium iodida, Ki ya, ada HiO3. Nah, ini iodid kontennya ya, ada di kanannya ya. Yang tertinggi memang adalah kalsium iodida yang tertinggi ya. Ini kan bisa dicari sebenarnya dari kelimpahan masanya kan ya. Harusnya bisa dicari sini. Kalau membandingkan antara massa dan juga massa masing-masing Ca dan Ia2 ini ya. Nah, kemudian memang yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembawanya adalah garam ya. Kemudian alasannya apa? Karena garam ini adalah salah satu komoditas yang hampir pasti dikonsumsi oleh semua orang ya. Walaupun kadarnya memang sedikit, tapi kan tiap hari dikonsumsi tiap hari ya. Kemudian eh, produksi dari garam ini ya tergantung dari geografisnya kan ya. Kemudian eh, dengan iodisasi ini ya, ini ternyata rendah juga biaya ongkos produksinya 0,2 0,3 US ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Iodin ini pada garam tidak mengubah warna dan juga rasa ya. Jadi tidak mengubah warna, rasa, aroma ya. Kemudian eh, mudah juga diidentifikasi dari mulai diproduksi, disimpan, distribusi sampai nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, ya. Ada juga ternyata yang ditambahkan di roti ya, di bread ya. Cuma memang kalau bread kan mungkin tidak sebanyak garam konsumsinya. Tidak semua orang makan roti kan begitu ya. Kemudian ada lagi di air ya, ada di air. Tapi kan kita juga nggak tiap hari di air kan ya. Ada lagi misalkan yang memang bisa karena sendiri kan sumbernya kan ya. Kemudian eh, apa namanya, ada juga yang di industri dairy, susu-susuan walaupun kecil sebenarnya karena biayanya tinggi biayanya ya. Nah, kemudian eh safety-nya ya dari Jekva ya, itu eh jadi ini udah hasil ini menunjukkan bahwa penambahan iodium pada garam dan juga bait dalam 10 tahun ini tidak menimbulkan efek toksik yang luar biasa kan itu ya. Jadi eh jadi jadi dari sini ya, ini dia oke digunakan ya. Jadi nggak ada masalah sih kalau dari sininya ya, bahwa apa, Fe ini bentuknya dalam bentuk potasium iodida dan potasium iodid ya, itu adalah safe digunakan ya. Kemudian zinc Zn ya, ini adalah pertumbuhan ya, kofaktor ya, karena kofaktor enzim yang banyak faktor adalah Zn. Terutama kalau lihat-lihat nanti misalkan di yang energi ya, glikolisis, siklus Krebs ya, sesuai elektron ya, maka salah satu mineral yang banyak menjadi kofaktor adalah Zn. Bisa dibayangkan, kalau Zn-nya berkurang, maka akan menghambat aktivitas glikolisis dan sebagainya. Kalau terhambat, maka apa? Maka akan mempengaruhi tercukupinya ATP-nya. Sehingga ketika nggak tercukupi ya, maka tadi sama sih, akan ngaruh ke pertumbuhan, ngaruh ke apa namanya, eh, pertumbuhan kita ya, nanti ngaruh juga misalkan ke apa, daya tahan tubuh kita juga ya, immunity ya, dan juga nanti ngaruh juga ke perkembangan dari tubuh organ kita ya, dan juga karena energi ya, maka lemes juga di sana ya. Kemudian ini ya indikatornya ya, dia Zn diceknya di serum ya. Ini eh, ada lagi eritrosit ya, indikatornya Zn juga.
Ada tiga tempat ya, bisa di plasma atau serum, bisa di eritrositnya, red blood cell-nya, atau bisa di dalam rambut ternyata ya. Itu untuk indikator ZN ya. Jadi ZN saja yang dievaluasi, tinggal sampelnya apakah di serum ya, atau di eritrosit, atau di hati ya, atau di rambut ya. Oke, kemudian ini dengan intervensi dari ZN ini akan menurunkan insiden diare, pneumonia ya, dan juga mengurangi stunting. Ini ya apa namanya, kalau kita konsumsi eh, low cereal fiber ya, low fiber content ya, maka nanti apa? Maka akan nanti mengurangi, akan nanti meningkatkan ketersediaan ZN. Tapi kalau yang moderat ini adalah cenderungnya adalah eh, jadi kalau tadi kan FE kan diminta banyak sayur banyak makanan daging ya dan ikan. Kalau di sini cenderungnya adalah dikombinasikan ya. Jadi kalau tinggi animal sama fish ya, justru malah akan menurunkan eh, ketersediaan MFE apa ZN ya. Kemudian kalau rendah ya, itu kalau memang dia rendah konsumsi biji-bijian, sayur dan buah-buahan. Oke, kalsium berikutnya ya. Kalsium ini adalah separosis jelas ya, sudah yang tahu ya. Jadi ketika kan ada kalsium tuh ada yang di mana? Ada yang di darah, ada yang di tulang ya. Nah, ketika asupan dalam darah cukup, maka nanti kelebihannya akan diberikan ke tulang sebagai pembentuk massa tulang. Nah, ketika asupan dari kalsiumnya dari makanan kurang, sementara dia butuh standar kalsium dalam darah, nah maka kekurangan kalsiumnya diambil dari apa? Diambil dari eh, tulang. Maka ada migrasi kalsium dari tulang itu pindah ke dalam darah. Akibatnya apa? Akibatnya tulangnya kekurangan kalsium. Maka muncullah penyakit osteoporosis ini nih, muncul di sini. Ya. Nah, kemudian kemudian eh, pembawanya ini bisa susu ya, jus atau produk-produk tepung-tepungan. Ya. Ini ya indikator untuk menilai kekurangan dari kecukupan populasi terhadap kalsium. Ini ada kalsium di serum dan juga ada di intake ya. Ini adalah eh, bentuk dari kalsium ya, yang bisa digunakan sebagai indikator apa baseline untuk menentukan kurang apa tidaknya kalsium di populasi ya. Jadi ada kalsium karbonat, kalsium klorid ya, kalsium sulfat ya, ini semua ada bentuk dari kalsiumnya ya. Ini ada masing-masing di sini ada kalsium kontennya, paling tinggi adalah yang karbonat ya. Ada lagi apa namanya, warnanya bagaimana. Jadi ini warna warna dasarnya ya. Jadi kadang-kala kalau karbonat kan sama kalau itu tidak berwarna, tapi kalau apa namanya, glukonat ya atau kalsium fosfat itu adalah putih ya. Ada rasa juga, rasanya ada yang rasa kayak sabun ya, ataupun dia kebasaan tertentu, ada yang pahit ya, ada yang tidak ada rasanya ya. Jadi nanti kadang-kala juga ditentukan dari karakteristik produknya biasanya biasanya.
Oke, itu vitamin itu kalsium. Nah, itu mineral ya. Jadi mineral itu cenderungnya adalah ada Fe, ada iodin, zinc ya sama kalsium ya. Nah, vitamin ini adalah vitamin A yang mendasar ya. Ini terkait dengan penglihatan mata kita ya. Kemudian juga terkait juga dengan imun ya kan ada di sana ada IgA kan ya, imunoglobulin A ya. Itu adalah juga dipengaruhi oleh proporsi dari vitamin A-nya ya. Nah, kemudian indikatornya adalah ini retinol serum ya sama retinol yang ada pada ASI ya. Kemudian ini epidemiologinya ya. Sekarang sih kalau dilihat misalkan ya kayak saya juga bagian dari orang yang mungkin kekurangan vitamin A ya karena saya pakai kacamata kan ya. Kacamata itu indikator yang paling mudah sebenarnya. Kalau kita mungkin zaman-zaman dulu kacamata itu dipakai oleh yang sudah dewasa ya. Dewasa, kemudian sekarang sih ya anak-anak juga banyak udah pakai kacamata ya. Ya walaupun mungkin tidak hanya faktor dari apa eh, ketidakcukupan vitamin A ya, tapi juga karena gaya hidup juga ya, main gadget, kemudian mungkin dengan apa namanya pencahayaan yang kurang sebagainya itu juga mempengaruhi dari eh, kesehatan matanya. Ya. Ini yang sudah dikerjakan ya, ternyata suplementasi ini bisa mengurangi kematian sampai 50% ya, kemudian menyebabkan berkurangnya faktor-faktor yang menyebabkan kematian 3%. Ini ya, ini adalah indikatornya yang digunakan ya, melihat dari ketidakmampuan ya itu melihat pada malam hari misalkan ya, pada anak-anak ya. Kemudian retinol ya ini adalah pada sel plasma ya. Ini adalah kadarnya ada ya. Dan lagi adalah retinol yang memang ada pada eh, ASI ya, gitu ya. Oke, ini akhirnya yang disimpulkan ya, ada naik blindness ya, ada lagi sel retinol. Itu utamanya sebagai indikator menentukan eh, perlu atau tidaknya intervensi dari eh, vitamin A ini. Ya, bentuknya ada retinil palmitat, retinil asetat, ya. Membawanya ada cooking oil, ya ada minyak goreng, ada margarin, ada susu membawanya. Dan dia masalahnya sensitif terhadap cahaya dan juga oksigen. Ya. Nah, alasan dari kenapa paling bagus adalah minyak goreng, ya karena apa? Karena vitamin A itu vitamin yang larut dalam lemak, ya, sehingga memudahkan nanti untuk melarutkannya di bahan tersebut tanpa perlu menambahkan bahan yang tertentu, ya. Jadi ini ya, jadi oily form dapat langsung berinteraksi dengan apa namanya eh, vitamin A-nya, ya. Kemudian eh, bisa juga dibuat menjadi kering, gitu ya. Jadi kering di situ, ya. Ini ya, ini adalah bentuk-bentuk vitamin A, ya. Jadi vitamin asetat, ya. Ada lagi palmitat, ada lagi eh, asetat dengan vitamin D, ya. Ada lagi palmitat dan vitamin D, ya. Ini adalah beberapa bentuk yang sudah ditambahkan ke bahan pangan, ya. Ini adalah pembawanya, ya, pembawanya, ya, bisa di sereal, ya, bisa di fat oil, ya, bisa di sugar, ya, atau bisa di susu liquid, ya, atau susu bubuk, ya. Nah ini ternyata yang paling bagus adalah yang di fat and oil, ya, di susu bubuk, ya, atau liquid dan juga eh, apa bentuk yang lain, ya. Ini yang paling bagus. Tapi walaupun memang paling banyak adalah di dalam minyak
goreng ya. Walaupun tadi saya cerita ya agak lucu sebenarnya karena di awal minyak goreng itu tinggi CPO-nya kan ya, tinggi CPO, tinggi CPO, tapi ketika proses-proses pengolahannya ya kan ada blending ya, itu bisa menghilangkan vitamin A sehingga didapatnya vitamin minyak goreng yang jernih, warnanya kuning bukan lagi merah ya, yang akan berkurang kadar juga stabilitas dari vitamin A-nya ya. Ini ya yang udah diprogramkan, misalkan di Filipina ini di margarin, di US itu adalah di vegetable oil, di Filipina di wheat flour, di wheat flour ya. Oke, kemudian bentuknya adalah pamitat biasanya ya. Ini setelahnya ya. Oke, ya ini adalah tadi udah ya, boleh balik lagi. Oke, jadi kalau kenapa lebih lebih di margarin dan di minyak ya, selain karena juga laut, ternyata juga apa? Dia juga lebih murah ya, dan juga bisa menjadi salah satu bahan tambahan untuk meningkatkan, mencegah oksidasi dari lemak ya selama penyimpanan. Jadi ada dua malah saling menguntungkan itu ya. Vitamin yang ditambahkan juga bisa sebagai antioksidan untuk mencegah oksidasi dari lemak minyak goreng dan juga di margarin ya. Flow juga oke ya. Cuma ketika ditambahkan di dalam flour tepung ya, ini ada potensi hilang 30-50% ya ketika di proses pengiriman dan penyimpanan. Jadi tidak efektif ujung-ujungnya ya. Ada juga yang ditambahkan di gula di sini ya. Nah, tapi karena eh, apa namanya karena belum pasti ya, karena kalau di gula ya ini tidak efektif kadang-kala ya. Karena apa? Dia juga bisa bisa karena dia hidrokarbis ya, gula itu hidrokarbis, maka bisa mengubah ketersediaan dari Fe-nya, apa dari vitamin A-nya ya. Ada lagi adalah di apa tuh namanya di beras ya. Ini adalah di beras ya. Ya walaupun tantangannya adalah karena di beras kadang-kadang ada fitatnya biasanya. Itu yang tantangannya ya. Nah, kemudian eh, pernah dulu ada program mau membuat golden rice. Jadi ada pemulihan tanaman ya yang dia ingin menambahkan gen penyedap vitamin A pada beras, nanti ujungnya akan menghasilkan beras yang berwarna kuning ya. Nah, itu udah lama banget sih sebenarnya. Jadi sekarang lebih lebih efektif kalau ditambahkan dengan bahan tambahan ya, vitamin A-nya. Kemudian yang lainnya apalagi bisa ke susu ya, bisa ke biskuit, minuman ya. Ada lagi ke apa? Mie ya, mie instan ya. Nah, kemudian ini adalah eh, toleransi apa namanya safety-nya ya. Ini ada beberapa kadarnya ya. Oke, vitamin D ini adalah Rickettsia, osteomalacia, atau kalau ini lebih ke juga ke mana? Ke imunitas ya, imun ya. Vehicle-nya ada susu ya, ada sereal ya. Nanti fungsinya buat regulasi kalsium dan sebagainya. Jadi kalau kalau vitamin D-nya rendah ini nih salah satunya ya. Jadi secara fisiknya tidak shape tuh apa tidak simetris, kemudian masalah di gigi ya, lalu juga ada juga ya di otot ya yang lebih cepat capek ya gitu ya. Ini vitamin D ya, indikatornya adalah di serum ya ada 25 OHD, ini adalah yang diuji biasanya. Lalu ada lagi PTH, parathyroid hormone ya, serum juga dan alkaline fosfatase.
di serum juga. Walaupun yang paling mudah adalah di mengukur 25 hidroksi vitamin D ya, yang paling mudah. Oke, vitamin D ini bisa mau D2, D3 ini bisa ditambahkan di makanan ya. Eh, Sama-sama sensitif, sama-sama memiliki karakter biologis ya. Kemudian eh, vitamin D juga disebut antioksidan ya untuk mencegah apa namanya Fe ya sama Cu mengkelat itu salah satu tugas dari vitamin D biasanya ya. Kemudian eh, juga dengan susu ya juga bisa ya. Nah kemudian salah satu hal mendasarnya adalah di kita itu ada tapi kita sih masih masih oke ya. Di negara yang 4 musim biasanya itu akan terkendala vitamin D ini ketika kurangnya paparan terhadap matahari. Karena sinar UV itu bisa mengaktifasi vitamin D jadi lebih aktif ya. Kemudian eh, ini ya, jadi memang yang mendasar harus di apa di paling mungkin adalah sebenarnya dari vitamin A itu adalah di eh Millermagain ya. Oke. Vitamin B kompleks ini ada banyak ya. B1, B2, B3, B9, B12 ya. Ini utamanya adalah di weight ya, di tepung-tepungan utamanya pembawanya. Ini banyak banget nih ini ya. Ya, masing-masing juga punya ini ya, punya parameternya. Folat ini ada ya di indikatornya ada di serum ya. Ini ada nggak di sini ya? Nah, ini ya. Ini indikatornya folat. Jadi ini folat di serum indikatornya. Ada lagi di eritosit ya. Ada lagi di total plasma. Ini adalah indikator folat ya. Jadi dia bisa diukurnya di serum utamanya biasanya. Ya. Kemudian eh, ini ya. Jadi mencegahnya NTD, neural tube defect atau kepala bayi yang tidak ada batok kepalanya itu adalah karena folat kurang biasanya. Oke, ini B12 ya. Dia terkait dengan fungsi-fungsi dari neurologi ya atau juga bisa juga terkait dengan kalau nggak salah sih B12 itu terkait dengan metabolisme atau katabolisme dari B12 apa namanya Fe juga ya dia juga faktor intrinsik ya itu untuk pembentukan pembentukan hemoglobin itu juga B12 ya dan juga terkait juga dengan asam folat di sini ini ya ini kadarnya adalah B12 ada di serum ya kalau kekurangan mengakibatkan megaloblastik anemia dan neuropati atau apa sendinya sakit sebagainya ya kemudian terutama pada vegetarian ya karena apa karena B12 ini umumnya ada di makanan umumnya. Makanan-makanan yang apa meat ya, daging-dagingan itu umumnya adalah sumber utama dari B12. Sementara kalau tanaman itu kurang, bahkan bisa bilang nggak ada. Ya. Ini ya beberapa yang bisa diukur ya, ada di B12, ada di serum, metil malonic acid ya, atau tropohomocysteine di plasma ya. Tiamin ini beri ya, ini utamanya adalah ketika kita mensosok beras, gabah menjadi beras itu 2 kali sosokan menghilang kulit arinya, maka potensi untuk konsumsi B1-nya berkurang. Akibatnya mengalami ini, ya. Ini adalah indikatornya, ya. Bisa di apa dari mata, dari urin, ya, dari ASI, ya, dari intake-nya kurang, ya. Ini adalah beberapa indikatornya. Ibuflavin dan niacin, ya ini adalah pelaga, ya. Dan memang ini ketika kita kurang sereal, karena sumbernya adalah dari sereal ini, dari biji-bijian, ya, sayur-sayuran, ya. Ini apa namanya indikator.
ya, yang untuk mengukur kurang apa enggak dari sini ya, ada flavin ekskresi di urin, flavin nukleotid MNFAD di eritosit, ada lagi adalah RBC ya, itu adalah menjadi indikator dari eh, apa kekurangan dari B2 ini, riboflavin ya. B6 ya, ini terkait dengan eh, metabolisme dari hemoglobin, makanya ini juga berhubungan dengan anemia ya. Ini yang akan dicek ya, ada NN nikotinamid di urin, di RBC red blood cell ya. Ini redoxal B6 tadi, B6 ya, dia di plasma, aspartat ya, ada di eritosit sebagainya. Vitamin C ya, ini adalah eh, vitamin C ini adalah yang ditambahkan pada oil ya, fat atau minuman soft drink. Ini bentuknya adalah asam ascorbat dan ascorbyl palmitat ya. Nah, selain juga untuk fortifikasi vitamin C, juga berfungsi untuk ini ya, memperbaiki stabilitas dari mikronutrien yang lain. Tadi Fe kan ya, tadi Fe kan bisa meningkat penyerapannya kalau ada ascorbat ya. Jadi itu juga punya dua fungsi ternyata ascorbat ini ya, kalau ditambahkan di bahan pangan ya. Bisa untuk tadi sebagai fortifikasi vitamin C, dan juga sebagai stabilizer terutama atau enhancer di penambahan dari biodiversitas dari vitamin Fe ya. Nah, kendalanya adalah ini aja sih kendalanya kan, tidak stabil dengan oksigen, Fe, temperatur tinggi, ya, sehingga kadang-kala dia hilang dengan di proses distribusi, penyimpanan itu hilang kadang-kala, ya. Nah, kemudian ini contohnya misalkan ya, vitamin C juga eh, ditambahkan juga ke bahan-bahan yang tidak dimasak sebenarnya, lebih lebih bagus tuh, ya, karena tadi ya, ini misalkan eh, vitamin C itu secara cepat akan turun ketika produk yang dimasak selama ini 10 menit ya. Nah, dia sensitif panas ya. Ini ya yang diakses ya, ascorbat, serum plasma, eritosit, leukosit ya. Ini indikatornya ya untuk menentukan tingkat keparahannya. Ini vitamin B, ini simpulan sebenarnya vitamin B ya. Jadi vitamin B, fortifikan compoundnya ini physical stabilitasnya ada di mana? Ada di sini. Oke. Jadi kalau kriteria untuk memilih fortifikan itu apa? Terkait dengan ini, terkait dengan eh, kebutuhan dari eh, kekurangan suplementasi apa di masyarakat. Kemudian dia juga harus stabil, dia juga harus stabil adalah dia juga harus tinggi livabilitasnya ya. Kemudian juga harus safe juga ya, safe juga ya, dan lihat juga bagaimana dia misalkan eh, hubungan dengan yang lain tadi ya, kayak tadi misalnya vitamin C itu juga ternyata selain juga bisa meningkatkan dengan ditambahkan bisa meningkatkan juga di fortifikasi vitamin C-nya, juga bisa menjadi enhancer untuk penyerapan dari Fe ya. Kemudian evaluasinya bisa menggunakan surveillance ya, atau bisa juga dengan menggunakan assessment secara lebih luas ya, atau juga dengan menggunakan secara periodically, itu adalah di sensus ya, diuji gitu ya. Oke, itu ini contoh ya, bagaimana misalkan Fe itu akan memperbaiki vitamin A mobilization ya. Fe mempengaruhi iodim metabolism, B12 ini
dengan volat juga saling mempengaruhi ya. Ini adalah yang eh, juga apa bisa dijadikan sebagai patokan sebenarnya. Baik, itu yang belakang kayaknya nggak terlalu ini, yang belakang sih nggak terlalu ini ya. Jadi apa namanya, kesimpulannya adalah ini ya, fortifikasi itu ya efektif ya untuk memaintain ataupun menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kekurangan malnutrisi pada populasi ya. Kemudian ini buktinya ada pada Fe, vitamin A, iodin ya. Kemudian ada juga beberapa yang potensi yang lain. Jadi yang udah dibuktikan ada tiga. Fe ini. Ini udah dibuktikan. Ini yang nanti menjadi potensi ke depan. Mungkin akan perlu juga di fortifikasi pada zinc, folat, dan sebagainya. Ya, dan memang membutuhkan ini regulasi, ya, framework dan juga keberlanjutan berikutnya. Ya, ini data-data aja sih sebenarnya. Ini misalkan kayak di WHO, ya, ini sama di atas sebenarnya. Baik itu eh untuk kuliah hari ini, ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada ditanyakan ini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang siapa yang nggak masuk? Saya tuh belum buat ini lagi, lupa saya belum buat apa namanya. Si Akang belum bisa saya ini kan karena saya belum masukin EPS-nya ternyata. Berapa mahasiswa sih saat ini di MK ini? Ini 39, berarti ada yang nggak masuk, dua yang nggak masuk. Si Akang pengajaran saya itu banyak ini.